Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino dari NPM 2204-1070-10007. Baik, di sini saya akan mempresentasi tugas saya yang berjudul tentang pengenalan arsitektur komputer. Baik, di sini ada sejarah tentang komputer, yang dimana terciptanya komputer diawali dengan perkembangan alat hitung. Alat hitung tertua yang sekarang masih digunakan. Alat ini berasal dari Timur Tengah yang dikenal dengan di negara Eropa. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Yang mulanya Babbage ini bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Di sini ada generasi komputer yang dimana ada pragenerasi yang dimana tahun 1946. Terus ada generasi pertama yang dimana tahun 1946 sampai 1959. Nah, di generasi pertama ini, perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara menggunakan tabung tersebut sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Terus ada yang kedua itulah generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1965, yang dimana komponen dasar untuk komputer generasi kedua ini adalah teknologi transistor yang mulai diciptakannya pada tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Selanjutnya ada generasi ketiga yang dimana pada tahun 1965 sampai 1970. Nah, di komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contoh komputer generasi ketiga ini seperti Apple II, IBM, PCs, dan NEC PIS. Jadi ciri komputer generasi ketiga ini seperti listrik lebih hemat. Terakhir ada generasi keempat yang dimana tahun 1970. Komputer generasi keempat ini disebut juga dengan sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, isi yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LSI, VLSI, dan Ultra Large Scale Integration. Nah, selanjutnya ada pengertian komputer. Definisi lain, seperti komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Semua masukan yang diterima komputer tersebut disebut dengan data. Data tersebut diproses oleh CPU atau Central Process Unit, untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU tersebut untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Di sini ada cara kerja komputer yang dimana ada mengambil informasi atau disebut dengan output, mengolah informasi, dan penyimpanan informasi atau menyimpan informasi. Jadi secara garis besar itu cara kerja komputer melalui 3 tahap, yaitu menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, terus selanjutnya memproses informasi yang diterima pada bagian CPU, dan menyajikan informasi hasil olahan tersebut kepada pengguna melalui perangkat keluaran. Selanjutnya ada prinsip dasar sistem komputer.
Prinsip dasar sistem komputer ini ada 3 bagian. Yang pertama ada CPU, yang kedua ada memori, dan yang ketiga input atau output, yang dimana CPU ini mengendalikan operasi komputer, dan memori menyimpan data dan program. Sedangkan input dan output ini memindahkan antara komputer dan lingkungan internal. Di sini ada bagian arsitektur komputer yang dimana dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, merupakan bagian dari mikroprosesor yang fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika ini seperti penjumlahan serta pengurangan, sedangkan contoh operasi logika seperti logika AND serta OR. Terus ada control unit. Control unit ini bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Selanjutnya ada memori, yang dimana memori ini media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori tersebut. Dan terakhir ada input dan output, yang dimana sering juga disebut atau I atau O, yang merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirim di sistem tersebut. Selanjutnya ada cara sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata, penjelajah web, dan lain-lain. Atau bisa juga kita katakan cara kerja sistem operasi tersebut yang artinya dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain-lain sebagainya. Sistem operasi komputer ini juga dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan, atau dengan kata lain menjadwalkan setiap proses seperti membuat file, menghapus file, sinkronisasi antar file, komunikasi antar file, dan lain sebagainya. Di sini ada jenis-jenis sistem operasi, yang di mana yang pertama ada DOS atau Disk Operation System, yaitu sistem operasi pertama yang dijalankan pada komputer IPBM PC kompatibel. Yang kedua ada Windows, salah satu sistem operasi komputer yang hingga saat ini banyak dipergunakan, yang dibuat oleh perusahaan Microsoft Word. Yang contohnya seperti perkembangan versi dari Windows ini seperti Windows 95, Windows 98, Windows Vista, Windows 7 tahun 2007. Terus ada Linux Mint, Linux SUSE, ada Macintosh, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis perangkat lunak yang ada di pasaran. Yang pertama ada software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Terus yang kedua ada software browser. Yang ketiga Microsoft Office. Dan yang keempat pen software. Terakhir software antivirus. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.